Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjelaskan tugas review paper mata kuliah manajemen proyek dosen Pak Supriyono. Perwakilan dari saya, perkenalkan nama saya Azmi Masal Nazaiba dengan NIM akhir 169. Lanjut rekan saya, yakni Saya Vina Jaya Aulia dengan NIM akhir 162. Saya Damirah Nurul Afikah dengan NIM akhir 168. Dan saya Nabila Limiatus Salihah, NIM akhir 155. Nah, judul kelompok kami yakni Enhancing Integrated Pest Management with IoT and YOLO Evo, a Smart Low Cost Monitoring System for Sustainable Apple Farming. Judul ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring hama pada kebun apel yang lebih modern, otomatis dan efisien dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT. Sistem yang dibuat berupa perangkap serangga pintar yang dilengkapi dengan kamera perangkat komputasi kecil atau Raspberry Pi serta koneksi internet untuk mengirim data ke platform monitoring. Nah, pada bagian awal paper ini, penulis menjelaskan tentang masalah utama dalam pertanian apel, yaitu serangan hama yang bernama Coding-Moth atau Cydiapomonella. Hama ini merupakan salah satu hama paling berbahaya bagi tanaman apel di berbagai negara. Serangga ini menyerang buah apel dengan cara meletakkan telur pada buah atau daun apel. Setelah menetas, larva dari serangga tersebut akan masuk ke dalam buah apel dan memakan bagian dalamnya. Akibatnya, buah menjadi rusak. Kualitasnya menurun dan tidak bisa dijual. Karena dampaknya sangat besar, petani biasanya melakukan penyemprotan pestisida dalam jumlah besar untuk mengendalikan hama. Bahkan, dalam beberapa kasus, sekitar 70% penggunaan insektisida pada kebun apel digunakan khusus untuk mengatasi Coding-Moth atau hama. Namun, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menimbulkan masalah seperti pencemaran tanah dan air, kerusakan ekosistem, resistensi hama pada pestisida, dan biaya produksi yang semakin tinggi. Selain itu, metode pemantauan hama yang digunakan petani masih dilakukan secara manual. Biasanya petani memasang feromon trap atau perangkat feromon yang dapat menarik serangga jantan. Petani kemudian harus memeriksa perangkap tersebut secara langsung di kebun untuk menghitung jumlah serangga yang tertangkap. Metode ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan banyak tenaga kerja, tidak bisa memberikan data yang secara real-time, pengamatan sering terlambat, keputusan penggunaan pestisida menjadi kurang tepat. Melihat permasalahan tersebut, penelitian mencoba membuat solusi berupa sistem perangkap hama otomatis berbasis Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem yang mampu mendeteksi dan menghitung jumlah hama secara otomatis, sehingga petani bisa memantau kondisi kebun tanpa harus datang ke lokasi tersebut. Lanjut, untuk penjelasan selanjutnya ini ke rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu ada literatur review, di mana pada bagian 2 ini membahas tentang metodologi dan sistem yang dibangun. Jadi sistem yang dikembangkan ini merupakan perangkap serangga pintar yang dilengkapi dengan kamera dan perangkat komputasi kecil. Jadi perangkat utama yang digunakan dalam sistem ini antara lain yaitu ada Raspberry Pi 4B, di mana ini digunakan sebagai komputer mini yang menjalankan sistem. Selanjutnya ada kamera 5 megapiksel yang digunakan untuk mengambil gambar serangga yang masuk perangkap. Yang ketiga ada modul komunikasi SIM7000E. Di sini digunakan untuk mengirim data melalui jaringan internet. Yang keempat ada panel surya 12W yang digunakan untuk memberikan sumber energi di lapangan. Yang kelima ada baterai rechargeable sebagai penyimpan data. Dan yang keenam ada platform IoT Thingsboard yang digunakan untuk menampilkan data monitoring.
Dan yang ketujuh ada Firebase Cloud Storage untuk menyimpan gambar dan data. Jadi perangkat ini dirancang agar bisa dipasang langsung di kebun apel dan dapat bekerja secara otomatis tanpa harus sering diakses secara manual. Selanjutnya ada cara kerja sistem. Di sini dapat dijelaskan yang pertama, perangkap feromon itu dipasang di kebun apel untuk menarik serangga. Yang kedua, kamera pada perangkat akan mengambil gambar serangga yang tertangkap di dalam perangkap. Yang ketiga, ada gambar di mana gambar tersebut kemudian diproses oleh model AI yang ada di dalam Raspberry Pi. Yang keempat, ada model AI, di mana model AI ini akan mendeteksi apakah serangga tersebut adalah coding mode atau bukan. Dan yang kelima, jika terdeteksi, sistem ini akan menghitung jumlah serangga yang ada pada gambar. Yang keenam, data jumlah serangga, ada waktu pengambilan gambar dan lokasi GPS, kemudian ini dikirimkan ke platform IoT melalui internet. Dan yang terakhir itu nomor 7, di sini petani dapat memilih informasi tersebut melalui dashboard monitoring di komputer ataupun di smartphone. Jadi model AI yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model AI YOLO Evo. YOLO Evo ini merupakan pengembangan dari model deteksi objek terkenal yaitu YOLO You Only Look Once, atau model YOLO ini dikenal memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi objek di dalam gambar, sehingga sangat cocok untuk digunakan aplikasi real time. Selanjutnya, untuk melatih model AI ini, penelitian ini menggunakan dataset yang terdiri dari sekitar 1.100 gambar dan total 2.707 objek serangga. Dan data tersebut kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 85% itu untuk training, untuk melatih model AI, dan 15%-nya untuk validation, digunakan untuk menguji performa model. Selain itu, penelitian ini juga melakukan data argumentation, yaitu teknik memperbanyak variasi data dengan cara memutar gambar, mengubah ukuran gambar, dan melakukan anotasi objek secara manual. Tujuannya agar model AI ini dapat mengenali serangga dengan lebih baik dalam berbagai kondisi. Selanjutnya untuk bagian ketiga bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ketiga ini adalah hasil eksperimen dan analisis. Jadi di bagian ini peneliti menjelaskan hasil pengujian dari sistem yang sudah dibuat. Jadi setelah perangkap hama selesai dirancang dan model AI dilatih menunjukkan dataset gambar serangga. Yang selanjutnya akan melakukan eksperimen untuk melihat seberapa baik sistem tersebut bekerja. Hal yang pertama diuji adalah kemampuan model AI dalam mendeteksi hama coding mode pada gambar. Model ini digunakan dalam penelitian adalah model yang digunakan dalam penelitian ini tuh adalah YOLO Evo, yaitu model deteksi objek yang dikembangkan dari algoritma You Only Look Once, yaitu YOLO, yang terkenal cepat dalam mengenali objek di dalam gambar. Untuk mengetahui performa model tersebut, si peneliti ini menggunakan beberapa ukuran evaluasi, yaitu yang pertama ada precision, yaitu dengan menunjukkan seberapa tepat model dalam mendeteksi objek. Dan yang kedua adalah recall, dengan menunjukkan seberapa banyak objek yang berhasil ditemukan oleh model. Jadi jika ada beberapa serangga di gambar, recall itu akan mengukur apakah model berhasil mendeteksi semuanya atau ada yang terlewat.
Lalu yang ketiga ada MAP, yaitu Mean Average Precision. Ini adalah ukuran yang digunakan untuk melihat performa model secara keseluruhan. Jadi nilai ini akan menggabungkan berbagai hasil pengujian untuk menunjukkan seberapa baik model dalam deteksi objek. Dari hasil eksperimen tersebut, model YOLO-EVO ini menunjukkan performa yang sangat baik dan nilai MAP yang diperolehnya adalah sekitar 98%, yang berarti model ini dapat mendeteksi hampir semua serangga yang ada di gambar dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Selain itu, peneliti juga melakukan perbandingan dengan model lain, misalnya model YOLO sebelumnya seperti YOLO V10, dan dari hasil perbandingan tersebut ditemukan YOLO-EVO memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, akurasi terdeteksi lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Yang kedua, penggunaan komputasi lebih efisien. Dan yang ketiga adalah dapat dijalankan pada perangkat kecil seperti Raspberry Pi yang digunakan dalam sistem perangkat ini. Lalu selain menguji model AI, peneliti juga menguji bagaimana sistem monitoring bekerja melalui IoT. Jadi pada dashboard tersebut, petani dapat melihat beberapa informasi penting seperti jumlah serangga yang terdeteksi, waktu terjadinya deteksi, lokasi perangkat yang dipasang di kebun, dan grafik perkembangan jumlah hama dari waktu ke waktu. Jika kita lihat secara keseluruhan, hasil eksperimen menunjukkan bahwa model YOLO-EVO sangat akurat dalam mendeteksi hama. Sistem dapat berjalan dengan baik pada perangkat kecil, data monitoring dapat dikirim dan ditampilkan melalui sistem IoT. Petani dapat memantau kondisi hama secara lebih mudah dan cepat. Dan hal ini menunjukkan bahwa kombinasi teknologi AI dan IoT dapat membantu proses monitoring hama di pertanian menjadi lebih efisien dan modern. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di dalam bagian akhir paper ini, penulis membahas manfaat dari sistem yang telah dikembangkan serta kemungkinan pengembangan di masa depan. Jadi salah satu kelebihan utama dari sistem ini ada biaya yang relatif murah. Perangkat pintar yang dibuat dalam penelitian ini memiliki biaya kurang dari $300, sedangkan beberapa sistem monitoring komersial yang sudah ada di pasaran bisa mencapai $850 hingga $1,000. Dengan biaya yang lebih rendah, sistem ini menjadi lebih mudah diakses oleh petani kecil. Selain itu, sistem ini juga memberikan manfaat yang lain seperti membantu petani melakukan monitoring hama secara otomatis, memberikan data yang lebih akurat dan real time, membantu menentukan waktu penggunaan pestisida yang tepat, mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan, mendukung konsep pertanian berkelanjutan yaitu sustainable agriculture. Penelitian ini juga mendukung konsep Integrated Pest Management (IPM), yaitu pendekatan pengendalian hama yang menggabungkan berbagai metode pengendalian secara lebih cerdas dan ramah lingkungan. Jadi secara kesimpulan, peneliti itu menyatakan bahwa sistem yang mereka kembangkan itu berhasil menunjukkan bahwa kombinasi teknologi artificial intelligence dan Internet of Things dapat digunakan secara efektif dalam bidang pertanian, khususnya untuk monitoring hama tanaman apel. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan beberapa pengembangan seperti menambahkan sensor cuaca untuk analisis yang lebih akurat, mendeteksi lebih banyak jenis hama selain codling mode, mengintegrasikan sistem dengan robot pertanian atau drone, meningkatkan kemampuan model AI dengan dataset yang lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.